Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi terakhir dari Matematika Teknik Kimia 3, yaitu fenomena perpindahan momentum. Apa itu fenomena momentum? Jadi, fenomena perpindahan momentum adalah semua kejadian yang terkait dengan aliran atau gerakan pada fluida, baik itu cairan maupun gas. Yang pertama kita bahas tentang aliran fluida. This glass pipe, which is attached to a container, is carrying water. Di mana pada suatu Point tangki in the pipe, a akan colored dimasukkan pigment is serbu introduced into the pewarna flow. untuk melihat bagaimana A man aliran called air di Osborne dalam Reynolds pipa. observed that when the Kemudian velocity of the flow was low, variasikan a laju simple alirnya. Di sini undisturbed pada colored saat trickle was seen to flow along the pipe. aliran This kecepatan rendah, maka orderly, stable alirannya flow in adalah a fluid aliran is known laminer. as laminar Alirannya flow. tenang. However, when the velocity of the flow Ketika increases, the colored trickle kecepatannya becomes dinaikkan, increasingly maka unstable. akan terjadi And with olakan any di further dalam increase in pipa. the flow velocity, a Tadi turbulent and awalnya dia violent flow transisi, of the kemudian liquid sekarang ensues. zat This is called warnanya tersebar, turbulent atau flow. di sini pada saat If we kecepatan study sangat the flow tinggi of fluids with akan different terjadi viscosities and change the diameter of the pipe, aliran we will turbulen. see that the transition from laminar to turbulent flow in a pipe always occurs at the same value. Jadi dari percobaan Reynolds di slide sebelumnya, kita dapatkan kesimpulan pada flow rate rendah, maka akan terjadi aliran laminer, alirannya tenang. Kemudian pada saat kecepatannya mulai dinaikkan, maka dari aliran laminer akan mulai terjadi olakan. Itu disebut dengan aliran transisi. Kemudian pada saat flow rate-nya tinggi, maka akan terjadi olakan ke segala arah di dalam pipa yang disebut dengan aliran turbulen. Jadi aliran fluida ada dua, aliran laminer, yaitu bagian fluida bergerak melalui jalur-jalur yang sejajar satu dengan yang lain dan tetap mengikuti arah alir. Sedangkan aliran turbulen, terdapat banyak aliran bergolak ke samping dan meninggalkan arah alirnya. Jadi menuju ke segala arah di dalam pipa. Kemudian di antara aliran laminer dan aliran turbulen merupakan aliran transisi, di mana aliran transisi adalah perubahan dari aliran laminer menuju turbulen. Distribusi kecepatan. Kita punya dua plat yang di dalamnya berisi fluida. Mula-mula kedua plat ini diam. Kemudian, pada saat T sama dengan 0, plat yang bawah mulai digerakkan ke arah X. Digerakkan ke samping ke sini, mulai digerakkan, sehingga akan terjadi gerakan fluida di dalam pipa. Yang tadi mula-mula diam karena plat yang di bawah digerakkan, maka fluida di dalam pipa akan ikut bergerak. Pada saat T sama dengan T-nya kecil, akan terjadi build up velocity pada keadaan unsteady, jadi masih tergantung oleh waktu karena digerakkan. Kemudian pada saat T-nya besar atau bisa dibilang dia sudah steady state, maka akan terjadi distribusi kecepatan di dalam pipa, di dalam kedua plat ini. Dengan yang paling bawah, karena dia digerakkan lebih pertama, maka kecepatannya paling besar. Dan semakin ke atas, semakin jauh dari plat yang bawah, maka kecepatannya akan semakin kecil. Jadi bisa kita bilang bahwa kecepatan aliran ke arah X. Jadi dia adalah Vx, tetapi distribusi kecepatannya ke arah Y.
Jadi akan terjadi distribusi kecepatan di dalam pipa karena plat yang di bawah digeser ke arah X, sedangkan yang atas ini diam, sehingga akan terjadi distribusi kecepatan dengan kecepatan yang paling besar adalah yang paling bawah karena dia yang digerakkan. Semakin ke atas, semakin menuju ke plat yang diam ke arah Y, kecepatannya akan semakin kecil sampai di ujung ini adalah 0 karena ada gaya gesek, sehingga kecepatan yang di paling dekat dengan pipa kecepatannya paling rendah. Jadi di sini Vx adalah kecepatan ke arah X dan Vx merupakan fungsi dari Y. Di Vx dalam kurung Y ini artinya adalah kecepatan ke arah X sebagai fungsi dari Y atau sebagai fungsi dari jarak pipa. Semakin jauh dari bidang maka semakin kecil kecepatannya. Tadi sudah saya jelaskan, di mana X adalah arah kecepatannya dan Y adalah arah momentum. Jadi di sini karena distribusinya ke arah Y, maka artinya ada momentum ke arah Y. Jadi di sini Vx kecepatannya ke arah X, kecepatannya ke arah X, tetapi distribusi kecepatannya ke arah Y. Artinya momentumnya arahnya ke Y. Dari slide yang sebelumnya tadi, ketika plat yang bawah digeser ke arah X, kemudian terjadi distribusi kecepatan ke arah Y, artinya terjadi momentum ke arah Y, maka akan timbul gaya gesek antara kedua lapisan fluida karena adanya perbedaan kecepatan antara kedua lapisan. Jadi yang paling bawah kecepatannya paling cepat, semakin ke atas kecepatannya semakin rendah. Jadi akan ada gaya gesek di dalam fluida tersebut yang diakibatkan karena perbedaan kecepatan. Perpindahan momentum karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul akan menimbulkan tegangan geser atau shear stress yang dilambangkan dengan tau. Kemudian tau ini merupakan vektor, jadi dia tergantung oleh arahnya. Di tau IX artinya adalah tegangannya, momentumnya ke arah Y, tetapi kecepatannya ke arah X. Jadi momentum ke arah Y, di sini momentumnya ke arah Y, tetapi kecepatannya ke arah X. Jadi tau YX. Newton's Law of Viscosity. Pada Newton's Law of Viscosity, tegangan geser atau shear stress berbanding lurus terhadap negatif velocity gradient. Jadi tau Yx shear stress tadi, jadi tau Yx adalah tegangan geser dengan momentum ke arah Y dan kecepatan ke arah X adalah negatif dari mu atau viscosity dikalikan dengan velocity gradientnya. Jadi dv karena kecepatan di sini ke arah X, dvx per dy. dvx artinya kecepatan ke arah X, kemudian per dy, artinya momentum ke arah Y. Di sini ada viscosity, karena viscosity adalah variabel paling penting pada aliran fluida. Ketika viscosity-nya rendah atau dia encer, maka kecepatannya akan dia akan lebih mudah mengalir dalam pipa. Tetapi ketika viscosity-nya tinggi atau dia lebih kental, maka dia akan lebih sulit mengalir di dalam pipa. Jadi viscosity ini adalah variabel paling penting di aliran fluida. Ini adalah satuan-satuan untuk tau, untuk mu dan Vx dan Y-nya. Flux momentum artinya aliran momentum sebagai persatuan luas. Saya ulangi, ketika kita punya dua plat yang di dalamnya mengalir fluida, ketika kita geser plat yang bagian bawah ke arah X, maka akan terjadi kecepatan ke arah X dan distribusi kecepatan ke arah Y, yang artinya momentum terjadi ke arah Y.
Jadi kita punya tahu YX, artinya momentum ke arah Y, kecepatan ke arah X, sama dengan mu dikalikan dengan dVx, karena kecepatan ke arah X per dy, karena distribusi momentum terjadi ke arah Y. Flux momentum karena adanya gradien kecepatan X, Vx ke arah Y, jadi momentumnya ke arah Y. Jadi tahu YX adalah arah kecepatan V ke arah X, jadi Vx, dan arah perpindahan momentumnya ke arah Y. Distribusi kecepatan artinya ada perpindahan momentum ke arah Y. Berdasarkan Newton's law, maka ada dua macam fluida. Yang pertama adalah fluida Newton, fluida yang mengikuti hukum Newton. Ini contohnya adalah gas dan cairan sederhana yang encer, di mana harga mu-nya tetap untuk temperatur tertentu. Dan yang kedua adalah fluida non-Newtonian, fluida yang viskositinya tergantung pada tekanan dan suhu. Fluida yang viskositinya tinggi disebut dengan pseudoplastis, dan yang viskositinya rendah disebut dengan dilatant. Tapi viskositinya tetap lebih tinggi dibandingkan fluida Newton. Contohnya adalah pasta, aspal cair, polimer, dan selari. Kemudian pada fluida Newton kita gunakan hukum Newton yang tadi, minus mu sama tau YX sama dengan minus mu Vx per dy. Tetapi untuk fluida non-Newtonian kita tidak menggunakan viscosity untuk Newton law, tetapi kita gunakan model yang lain. Contohnya adalah Bingham model, Oswald-de Eyring, dan Ellis. Tapi untuk materi ini kita belajar untuk fluida Newton saja. Flux momentum. Jadi momentum, aliran momentum di dalam aliran fluida ada dua jenis perpindahan momentum yang terjadi. Yang pertama adalah perpindahan momentum yang ditimbulkan karena gaya tarik-menarik antar molekul. Di sini adalah shear stress yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah perpindahan momentum secara konveksi. Perpindahan momentum karena adanya aliran massa yang dituliskan sebagai rho dikalikan dengan V dikalikan dengan V. Jadi V-nya, karena V adalah vektor, jadi V-nya ini tergantung ke arah mana, dan di sini juga V-nya ke arah mana. Jadi ada, kalau kita bicara tentang bidang rektangular, maka akan ada arah X, Y, dan Z. Ini kecepatannya tergantung pada arahnya. Kemudian tadi untuk momentum secara molekuler, maka ini adalah shear stress tau sama dengan minus mu dV per dy. Misal di sini ke arah YX, maka di sini adalah Vx per dy. Distribusi kecepatan dalam aliran laminer. Untuk neraca momentumnya, maka kita susun seperti biasa. Kecepatan momentum masuk dikurangi dengan kecepatan momentum keluar ditambah dengan gaya-gaya yang terbentuk sama dengan 0 pada kondisi steady state, sehingga akumulasi sama dengan 0. Sekarang kita ambil contoh untuk aliran melalui pipa silinder. Jadi kita ambil sebuah pipa silinder dengan jari-jari R, kemudian di dalamnya mengalir fluida. Maka distribusi kecepatannya, karena di tengah pipa ini tidak ada hambatan, berbeda dengan yang di dekat pipa. Jadi hambatan yang paling besar ini berada di dinding-dinding pipa. Yang di tengah pipa ini kan tidak ada hambatan, artinya kecepatan di dalam pipa, distribusi kecepatan yang terjadi di dalam pipa, kecepatan yang paling tinggi terjadi di tengah-tengah pipa atau pada saat R sama dengan 0. Jadi Vmax terjadi ketika R sama dengan 0 di tengah-tengah pipa. Kenapa? Karena tidak ada hambatan di tengah-tengah pipa.
Berbeda dengan dinding-dinding pipa di sini. Di sini fluida mengalami hambatan karena harus bergesekan dengan dinding pipa, sehingga pada saat R sama dengan jari-jari utuh atau R besar, pada saat R sama dengan R, maka Vz, ini kan kecepatannya ke arah Z, Vz sama dengan 0, karena dia terhambat oleh gesekan pada dinding-dinding pipa. Jadi kecepatan yang paling besar berada di tengah pipa, kemudian kecepatan yang paling rendah atau kecepatan sama dengan 0 pada saat R sama dengan R besar atau pada saat di dinding pipa. Kemudian distribusinya mengalami kecepatannya mengalami distribusi. Jadi semakin jauh dari tengah pipa atau semakin mendekati dinding pipa, kecepatannya akan semakin turun. Dia akan mendistribusi secara gradually di dalam pipa di sini. Kemudian ini untuk distribusi kecepatannya. Untuk distribusi tegangan gesernya atau shear stressnya, taunya berkebalikan dengan distribusi kecepatannya. Jadi kalau tadi kecepatannya maksimal ada di R sama dengan 0, kebalikannya, karena di tengah tidak ada hambatan, maka shear stressnya adalah 0 karena tidak ada hambatan di dalamnya. Jadi pada saat R sama dengan 0, tau RZ, tau ke arah R, kecepatan ke arah Z, tau RZ sama dengan 0 pada saat R sama dengan 0. Kemudian semakin dekat dengan dinding pipa, maka gaya geseknya akan semakin besar sampai tau shear stress maksimumnya terjadi pada R sama dengan R besar atau pada saat di dinding pipa. Tau RZ max berada pada saat R sama dengan R besar, pada saat R sama dengan jari-jarinya. Jadi untuk velocity distribution, kecepatan maksimum berada pada tengah-tengah pipa pada saat R sama dengan 0. Kemudian untuk tegangan gesernya, shear stressnya maksimum berada pada dinding pipa. Berkebalikan, nilai kecepatan sama dengan 0 ketika dia berada pada dinding pipa, kecepatannya pada saat di dinding pipa, tetapi pada shear distributionnya, shear stressnya, tegangan gesernya berada pada saat R sama dengan 0. Sekarang kita latihan untuk case falling film atau aliran pada falling film. Jadi kita mengalirkan air dari atas ke bawah pada sebuah dinding yang memiliki kemiringan sebesar beta, sehingga alirannya akan terjadi aliran tipis di dinding ini yang mengalir ke bawah, membentuk sebuah liquid film. Kemiringannya adalah sebesar beta, kemudian panjang filmnya sebesar L. Jadi air mengalir dari atas menuju bawah dengan kemiringan beta. Kemudian ada gaya lain di sini adalah gaya gravitasi, karena tadi untuk menghitung momentum kita harus memperhatikan juga gaya-gaya yang terjadi pada sistem kita. Di sini sistem kita adalah aliran air dari atas menuju bawah. Kemudian akan kita cari bagaimana distribusi kecepatan di aliran falling film ini.
Tadi kita lihat sistemnya, sekarang kita lihat distribusi kecepatan dan distribusi momentumnya. Aliran falling film tadi dari atas menuju bawah ke arah sepanjang L, di sini sepanjang L dengan kemiringannya sebesar beta derajat. Arah alirannya merupakan ke arah Z, kemudian yang bawah adalah arah X. Jadi kecepatannya mengalir ke arah Z, artinya kecepatannya adalah VZ. Kemudian kemana arah distribusi momentumnya? Distribusi momentum atau distribusi kecepatannya terjadi ke arah X. Kenapa? Karena dari kita anggap udara tidak mengganggu arah aliran fluida ini. Jadi di atas ini merupakan kecepatan yang paling besar karena tidak ada gesekan yang menghambat aliran air. Berbeda dengan yang paling bawah yang menempel di dinding pipanya, di dindingnya. Karena dia terjadi gesekan dengan dindingnya, maka kecepatannya paling rendah atau VZ sama dengan 0. Di sini filmnya sebesar delta, jadi pada saat X sama dengan 0. Jadi di sini X sama dengan 0, kemudian di bawah X sama dengan delta. Jadi semakin ke bawah, kecepatannya akan semakin kecil karena akan ada gesekan dengan dinding pipa, dengan dinding alirannya di sini. Sehingga pada saat X sama dengan 0, ini adalah kecepatan maksimal. Kecepatan yang paling besar, karena tadi kita asumsikan udara tidak mengganggu aliran volume film kita. Tetapi pada saat X sama dengan delta, kecepatannya adalah 0 karena dia bergesekan dengan dinding pipa. Jadi semakin mendekati ke dinding, kecepatannya akan semakin turun. Berkebalikan dengan momentum flux distribution-nya. Semakin menuju ke bawah, ke X sama dengan delta, ini adalah tegangan geser paling besar karena dia semakin bergesekan dengan dinding sehingga tegangan gesernya paling besar. Tetapi pada saat X sama dengan 0, di sini tau XZ karena taunya ke arah distribusi momentumnya ke arah X dan arah kecepatannya ke arah Z. Jadi tau XZ pada saat X sama dengan 0, dia nilainya adalah 0 karena tidak ada gesekan yang terjadi pada saat X sama dengan 0. Dan tau serta kecepatannya merupakan fungsi dari X karena distribusinya terjadi ke arah X. Sekarang kita ambil elemen volume, kita ambil ke arah X karena distribusinya terjadi ke arah X. Jadi kita ambil kita ambil elemen volume pada arah X sebesar delta X. Jadi kita ambil, ini adalah elemen volume kita sebesar delta X, memotong delta X karena sebagai fungsi dari X. Sekarang kita lihat elemen volume kita yang sudah kita ambil dari sistem sebelumnya. Tadi kita di depan momentum ada dua, momentum karena momentum molekuler. Yang pertama adalah molekuler, yang kedua adalah momentum karena konveksi. Kemudian momentum total dituliskan sebagai V yang merupakan gabungan dari
momentum molekuler tadi tau ditambahkan dengan konveksi yaitu rho kali V kali V. V-nya ini tau ini tergantung dari arahnya, momentum total juga tergantung dari arahnya, dan V kedua V di sini tergantung dari arahnya juga. Jadi harus kita lihat arahnya kemana. Lanjut ke elemen volume. Kita lihat untuk momentum total di arah X. Dari arah X, saya gambarkan dulu ke bawah ini ke arah X, menuju samping ke arah Z. Sekarang kita tinjau momentum ke arah X, jadi ke arah bawah. Ini momentum masuk pada saat tau X Z. Momentum ke arah X dengan kecepatan ke arah Z. Pada posisi X dikalikan dengan luasnya. Jadi tadi flux itu selalu sebagai satuan momentum per luas. Jadi harus kita kalikan dengan luas transfer momentumnya. Luas transfer momentumnya di sini sebesar pada arah ini kan sebesar di sini nih. Ini adalah arah transfer momentum dari arah X. Jadi lebarnya adalah W dari 0 sampai W dikalikan dengan di sini adalah L, Z sampai 0 sampai L. Jadi adalah L dikalikan dengan W. Kemudian yang keluar adalah V XZ pada posisi X plus delta X dikalikan dengan luas transfer momentumnya yaitu L dikalikan dengan W. Sekarang X. Sekarang kita lihat untuk arah Y. Momentum total YZ, karena momentumnya ke arah Y, kecepatannya tadi ke arah Z. Pada saat Y sama dengan 0, dikalikan dengan L, ini kan sebesar ini. Sepanjang arah momentum, transfer momentum ke arah Y-nya kan sebesar ini yang diwarnai abu-abu ini. Ini adalah sebesar L dikalikan dengan delta X. Jadi dikalikan dengan luas transfer momentumnya pada saat Y sama dengan 0. Kemudian yang keluar, ini adalah momentum total YZ, posisi YZ, pada saat Y sama dengan W, dikalikan dengan L kali delta X. Kemudian untuk arah Z, atau ZZ, jadi momentum ke arah Z dengan kecepatan ke arah Z. Pada posisi Z sama dengan 0 dikalikan dengan W dikali delta X. Ini luas transfer momentum yang ini, kecil ini. Di sini sebesar W dikalikan dengan delta X. Nih. Yang masuk pada posisi Z sama dengan 0. Kemudian yang keluar pada saat posisi Z sama dengan L. Jadi kita lihat ini. Kemudian ada satu lagi adalah gravity. Untuk gravitinya adalah sebesar rho dikalikan dengan volumenya L kali W kali delta X dikalikan dengan G, kan gravity itu kan massa dikalikan dengan G, M kalikan dengan G. Masanya karena belum tahu dikalikan jadi dikalikan rho kali dengan volume. Kemudian dikalikan dengan gravity, koefisien gravity dikalikan dengan cos beta karena di sini ada kemiringan. Jadi posisi ke gravity ini adalah posisi cos beta. Jadi harus dikalikan dengan cos beta. Ini adalah uraian momentum yang terjadi di pada elemen volume kita. Sekarang kita susun neraca momentumnya. Jadi untuk arah X kita satukan dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Jangan lupa gaya-gaya yang bekerja tadi ada gaya gravitasi. Jadi input dikurangi dengan output
ditambah dengan gaya yang bekerja sama dengan 0 pada kondisi steady state. Yang masuk tadi X dikurangi dengan yang keluar X plus delta X, sama untuk Y pada posisi Y. Kita susun, kemudian ditambahkan dengan gaya yang bekerja tadi, mg dikalikan dengan cos beta, ke m-nya masanya kita gantikan dengan rho kalikan dengan volumenya adalah volume dari elemen volume kita. Kemudian ini kita bagi dengan LW delta X dibagi dengan L kali W kali delta X. Kemudian ruas yang gaya yang bekerja kita pindahkan ke ruas kanan dan kita posisikan X plus delta X ini di depan untuk biar bisa dilimitkan. Kemudian setelah kita bagi dengan LW delta X, kita limitkan dengan delta X mendekati 0. Jadi kita dapatkan dvxz per dx ditambah dan seterusnya ini sama dengan rho g cos B. Sekarang kita uraikan, karena ini masih momentum total, kita uraikan apakah ada momentum yang momentum konveksi dan momentum karena molekuler. Ini adalah komponen dari momentum totalnya. Ada Vxz, V ke arah YZ, dan V ke arah ZZ. Jadi ini adalah kecepatannya ke arah Z. Jadi momentum total V merupakan gabungan dari momentum molekuler ditambah dengan konveksi. Di molekuler adalah tegangan geser ditambahkan dengan yang konveksi adalah rho dikalikan dengan V dikalikan dengan V. V-nya ini tergantung dari arahnya atau tergantung dari arahnya, V tergantung dari arahnya. Jadi untuk yang pertama Vxz artinya merupakan dari momentum molekulernya, jadi tau xz ditambah dengan rho dikalikan dengan Vx kali dengan Vz. Kemudian kita uraikan, tau tadi berdasarkan hukum Newton adalah mu dvz kecepatan ke arah z per dx momentum ke arah x. Jadi mu dvz per dx ditambahkan dengan rho Vx kali dengan Vz. Analog untuk Vyz, kemudian yang agak berbeda adalah Vzz, karena pada posisi Z ada perbedaan, ada tekanan dari sistem. Jadi ada tekanan yang terjadi pada sistem pada arah Z karena dari atas ke bawah ada tekanan, kemudian ditambahkan dengan tau zz ditambah dengan rho Vz kali Vz karena kecepatannya ke arah Z semua sama dengan P. Ini karena double zz jadi dikalikan dengan 2 minus 2 mu dvz per dz tambah dengan rho Vz dan Vz. Sekarang next stepnya adalah kita sederhanakan berdasarkan asumsi-asumsi yang kita ambil. Asumsi yang pertama, kecepatan hanya terjadi kecepatan ke arah Z saja. Jadi kan aliran miring, kok jelek banget. Aliran ini adalah dinding di bawah yang ini ke arah X, kemudian arah aliran ya ke arah Z. Kemudian distribusi kecepatannya
ke arah X, tetapi kecepatannya V-nya ke arah Z. Jadi hanya ada kecepatan ke arah Z saja, hanya ada Vz. Yang kedua, distribusi kecepatan ke arah X saja. Nih tadi yang terjadi distribusi kecepatannya hanya ke arah X. Karena yang paling atas tidak ada gesekan, jadi dianggap kecepatannya yang paling besar, tidak ada gesekan. Kemudian yang paling dekat dengan dinding, karena gesekan yang paling besar, maka kecepatannya Vz-nya sama dengan 0 pada saat di dekat dinding. Kemudian yang ketiga, momentum hanya ke arah X. Karena distribusi kecepatannya ke arah X, maka momentumnya yang terjadi ke arah X juga. Kemudian yang keempat, tidak ada perubahan tekanan. Kenapa? Karena anggapannya di sini hanya film tipis. Jadi dengan arah aliran dari atas ke bawah, karena hanya falling film tipis, film kan lapisan tipis. Jadi dianggap asumsinya tidak ada perubahan tekanan. Kemudian yang kelima adalah steady state. Tadi di depan kita sudah state bahwa dia adalah steady state. Jadi dari asumsi-asumsi ini kita sederhanakan uraian gaya dan momentum kita. Yang pertama, kecepatan hanya ke arah Z, jadi hanya ada Vz. Sekarang kecepatan, kalau punya komponen kecepatan selain Vz, kita coret. Di sini ada Vx, coret 0. Vy, coret 0. Kemudian di sini ada Vz. Kemudian lagi distribusi momentum hanya ke arah X, berarti hanya ada dx. Di sini minus mu dvz per dx, berarti tidak benar, tetapi tidak ada perubahan momentum ke arah y di sini. Ini tidak ada, jadi ini adalah 0. Sekarang tidak ada nih dvz per dz, ini juga nggak ada, tidak ada perubahan momentum ke arah z, ini 0. Kemudian untuk p tidak ada perubahan tekanan, ini 0. Kemudian lagi ini tadi steady state ini artinya Vz pada saat z sama dengan 0 sama pada posisi z sama dengan 0, juga Vz pada posisi z sama dengan L nilainya sama di sini. Vz pada posisi z sama dengan 0 nilainya sama dengan Vz pada posisi z sama dengan L, karena di sini distribusi kecepatannya hanya ke arah X. Di sini coret. Jadi sekarang kita tinggal punya momentumnya adalah minus mu dvz per dx. Yang lainnya sudah dicoret. Ini adalah persamaan yang akan kita selesaikan. Kecoret ya. Di sini jadi d tau xz per dx sama dengan rho g cos beta. Ini kan di sini ini udah coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Jadi tinggal sisa
ini tau xz. Jadi d tau xz per dx sama dengan rho g cos b. Jadi dari slide sebelumnya kita dapatkan persamaan d tau x per d tau xz per dx sama dengan rho g cos beta. Ini adalah persamaan satu, ini ada persamaan yang akan kita selesaikan. Kita pindah ruaskan jadi tau xz sama dengan rho g cos beta dx. Kemudian kita integralkan tanpa batas, sehingga kita dapatkan tau xz sebagai fungsi dari x. Ini adalah fungsi dari x, ini yang x di dalam tanda kurung ini, sama dengan rho g cos beta dx diintegralkan menjadi x dikalikan dengan x ditambah c1. Ingat, ini adalah konstanta integrasi. Jadi kalau kita integrasi tanpa batas, maka akan muncul konstanta. Kita tuliskan sebagai C1. Kemudian kita masukkan boundary condition yang pertama. Pada saat x sama dengan 0, tau xz sama dengan 0. Tadi di sini saya gambarkan ulang alirannya, distribusi kecepatannya, ini x sama dengan 0 dan di bawah x sama dengan delta. Distribusi kecepatannya pada saat x sama dengan 0 nya adalah vz-nya max. Pada saat x sama dengan 0, di sini vz sama dengan 0. Kebalikannya, untuk momentum pada saat x sama dengan 0, di sini tidak ada, nggak kelihatan. Di sini tidak ada gesekan yang terjadi, sehingga pada saat x sama dengan 0, taunya adalah 0, tidak ada gesekan yang terjadi. Jadi di sini tau xz sama dengan 0, tetapi pada saat x sama dengan delta, tau xz sama dengan maksimum. Jadi kita masukkan tau xz sebagai fungsi x sama dengan rho g cos beta x plus c1. Kita masukkan boundary condition yang pertama. Jadi tau xz sama dengan rho g cos beta x plus C1. Tau xz pada saat x sama dengan 0 adalah 0, jadi kita masukkan 0, rho g cos beta dikalikan dengan x nya adalah 0, ini tadi boundary conditionnya. Pada saat x sama dengan 0, tau xz sama dengan 0, di x nya kita masukkan 0, tau xz nya kita masukkan 0, ditambah C1, sehingga C1 nya adalah 0. Jadi C1 nya 0, kita dapatkan persamaan kedua, tau xz sebagai fungsi x sama dengan rho g cos beta dikalikan dengan x. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian tau xz merupakan kita gunakan Newton Law of viscosity sama dengan mu dvz per dx dari Newton Law of viscosity. Kita substitusikan ke persamaan 2. Ini kita substitusikan ke persamaan 2 ke tau xz. Jadi kita dapatkan minus mu dvz per dx sama dengan rho g cos beta dikalikan dengan x. Kemudian mu nya kita pindah ruaskan. Mu kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Jadi kita dapatkan dvz per dx sama dengan minus rho g cos beta per mu dikalikan dengan x. Ini kita integrasikan lagi. Kita pindah ruaskan dx nya ke ruas kanan. Jadi kita dapatkan
dvz sama dengan minus rho g cos beta per mu x dx. Kemudian kita integralkan. Integral dari Vz adalah Vz sama dengan rho g cos beta per mu. Integral dari x dx. Integral dari x dx adalah setengah x kuadrat plus c. Tadi sudah c1 jadi sekarang c2. Ini dikalikan dengan x dx-nya adalah setengah x kuadrat plus c2. Jadi di sini 2-nya saya masukkan ke 2 mu dikalikan dengan x kuadrat plus c2. Nih, jadi kita dapat persamaan ini, masih ada C2. Jadi sekarang kita cari berapa C2-nya. Kita masukkan boundary condition yang kedua. Boundary condition yang kedua mengenai Z pada saat Vz sama pada saat X sama dengan 0, Vz-nya maksimal, tetapi pada saat X sama dengan delta, Vz-nya adalah 0. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai kondisi batas. Jadi kita ambil pada saat X sama dengan delta, Vz-nya sama dengan 0. Kita substitusikan dengan cara yang sama seperti tadi, kita substitusikan, kita dapatkan C2 sama dengan rho g cos beta per 2 mu per delta kuadrat. C2 kemudian kita substitusikan ke persamaan ini kita substitusikan, kemudian kita dapatkan kecepatan sebagai fungsi dari X. Rho g delta kuadrat cos beta per 2 mu dikali 1 minus X per delta kuadrat. Ini adalah persamaan akhir kita, kecepatan pada arah Z sebagai fungsi dari jarak X. Untuk fenomena momentum, seperti biasa kita punya set of equation of change yang sudah persamaan umum berpindahannya. Pada equation of motion, fenomena perpindahan momentum kita punya yang namanya equation of motion. Bisa kalian lihat di buku Bird, appendix B, dia agak panjang jadi nggak saya cropkan di slide ini semua, silahkan dicek sendiri di bukunya. Tapi ada dua, equation of motion in the terms of tau, juga yang kedua adalah in the terms of Newtonian fluid. Jadi yang pertama, equation of motion in terms of tau. Tadi kan kita yang kita tinjau adalah tau-nya. Jadi kita ambil equation of motion in terms of tau. Kemudian ada 3 juga untuk Cartesian coordinates, kemudian cylindrical coordinates dan spherical coordinates. Kemudian kita lihat kecepatannya ke arah X, Y, atau Z. Untuk kasus kita yang tadi, kecepatannya ke arah Z. Jadi kita ambil Cartesian coordinate untuk ke arah Z. Sekarang tinggal kita sederhanakan persamaan umum ini berdasarkan asumsi-asumsi yang kita ambil sebelumnya. Yang pertama, dvz per dt. Tadi di awal asumsinya adalah steady state, jadi tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktu, bisa kita coret. Kemudian kecepatan tadi hanya ke arah kecepatan ke arah X, tetapi kecepatan ke arah Z, momentum ke arah X. Jadi kecepatan hanya ke arah Z. Jadi Vx nilainya 0, Vy nilainya 0. Kemudian Vz per dz tidak ada perubahan momentum ke arah Z. Jadi di sini dz-nya nggak ada, bisa kita coret. Kemudian pindah ke ruas kanan, dp per dz. dp per dz tadi asumsi di depan adalah tidak ada perubahan tekanan karena dia hanya pulling film. dp per dz sama dengan 0. Nah,
Sekarang momentum ke arah X berarti kita punya tau XZ. Jadi yang punya nilai hanya tau XZ. Selain tau XZ, nilainya adalah 0. Di sini tau XZ yang pertama d tau XZ per dx berarti punya nilai. Kemudian yang kedua tau YZ dia tidak ada nilainya 0. Kemudian tau ZZ juga tidak ada 0. Kemudian ada yang terakhir adalah gaya-gaya yang terjadi pada sistem rho GZ. Tadi ada ya, ada gravity, tetapi di soal kita tadi kan ada kemiringan, jadi ada cos beta, jadi jangan lupa ditambahkan juga cos beta, rho G cos beta. Jadi sekarang karena yang lain sudah kita sederhanakan, akhirnya kita hanya punya d tau XZ per dx sama dengan rho G cos beta. Ini adalah sama seperti persamaan pertama kita tanpa kita harus menguraikan gaya-gaya yang banyak, menguraikan momentum-momentum yang ribet tadi di depan. Kita gunakan equation of motion dan kita bisa dapatkan persamaan yang sama dengan menghilangkan separuh dari step di uraian momentum tadi. Jadi untuk menyelesaikan fenomena perpindahan selalu gunakan equation of change atau persamaan umum untuk menyelesaikan fenomena perpindahan. Untuk momentum kita punya equation of motion, jadi selalu gunakan equation of motion ketika kita menyelesaikan persamaan-persamaan yang berhubungan dengan fenomena perpindahan. Dan kemudian jangan lupa ketika menyederhanakan equation of motion, selalu perhatikan asumsi-asumsi yang kita ambil. Misalnya di sini hanya ada kecepatan ke arah Z, berarti selain VZ bisa kita coret. Ketika momentum hanya ke arah X, artinya kalau yang di bawah selain dx bisa kita coret, dy bisa kita coret, dz bisa kita coret. Kemudian karena momentum ke arah X berarti kita punya tegangan gesernya adalah tau XZ. Berarti selain tau XZ bisa kita coret. Dan jangan lupa untuk gaya-gaya yang berlaku pada sistem, kita tinjau lagi apakah ada hanya rho dikalikan dengan G atau ada kemiringan seperti kasus yang kita selesaikan ini. Jadi untuk kasus kita ada cos beta, ada kemiringan, jadi harus dikalikan dengan cos beta. Jadi selalu gunakan equation of motion atau equation of change secara umum untuk fenomena perpindahan. Ini dari tau XZ per dx sama dengan rho G cos beta. Selesaikan lagi dengan cara yang sama seperti di slide sebelumnya. Sekian pertemuan hari ini untuk fenomena perpindahan momentum. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke grup. Mungkin jika perlu pertemuan tatap muka, silahkan dikomunikasikan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.